Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Beliana Gita dengan NPM 17, Devi Wulandari dengan NPM 25, Veronica Luciana dengan NPM 37, dan Khofifa Galda dengan NPM 43 akan menjelaskan mengenai materi profil molekul sikloheksana pada berbagai konformasi. Baiklah, yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana penggunaan aplikasi program HyperChamp untuk menghitung energi serta jarak atom-atom pada molekul sikloheksana pada berbagai konformasi. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk konformasi yang pertama, yakni konformasi kursi. Jadi pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi HyperChamp. Nah baiklah, jika sudah terbuka seperti ini, double klik bagian ini lalu keluar tabel periodik seperti ini. Jangan lupa untuk menceklis bagian allow arbitrary valence dan unchecklist explicit hydrogen. Lalu klik atom karbon. Lalu di sini kita gambar segi 6. Tidak terlalu rapi, tidak apa-apa. Kemudian kita akan membuat konformasi kursinya dengan mengklik build, lalu add hydrogen and model build. Lalu akan terbentuk seperti ini. Klik bagian rotate out of plane. Nah, lalu bisa terlihat konformasi kursi yang bisa diputar-putar 360 derajat. Setelah terbentuk konformasi kursi pada sikloheksana berikut ini, kita akan melakukan perhitungan untuk energi. Yang pertama kita pilih menu setup, lalu pilih semi empirical dan pilih AM1. Klik OK, lalu pilih menu compute, lalu geometry optimization. Nah, di sini kita pilih Pollack-Ribiere, RMS-nya kita klik 0,001 or 10.000 di sini untuk maksimum cycles. Lalu kita klik OK. Tunggu sampai menu ini kembali tersedia. Nah, setelah itu kita klik lagi compute. Lalu pada bagian properties, di sini kita dapat melihat total energi dari sikloheksana konformasi kursi, yakni sebesar minus 21559,8 kcal per mol. Nah, untuk jarak, untuk melihat jarak antara atom hidrogen aksial atas, kita dapat mengklik menu select, lalu kita pilih ini jangan lupa multiple selection, lalu kita pilih 2 hidrogen aksial atas dan terlihat di sini jaraknya 2,51 angstrom. Nah, kemudian untuk hidrogen aksial bawah, kita mengklik 2 atom hidrogen aksial bawah, lalu terlihat jaraknya di bawah sini, yakni sebesar 2,51 angstrom. Nah, mungkin untuk konformasi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membuat konformasi sikloheksana yang bentuknya setengah kursi. Caranya sama untuk membuat ke bentuk kursinya. Nah,
bentuk kursi ini kita ubah ke bentuk setengah kursi. Caranya kita pilih 3 ikatan, kita klik icon select ini, kemudian kita pilih 3 ikatan ini, 1, 2, 3. Kemudian kita ke menu build, kemudian ke constraint bond torsion, kita pilih cheese. Oke. Kemudian nonaktifkan pilihan, pilih kembali ini select, kita ke sini, pilih 3 ikatan kembali, kemudian pilih menu build, constraint bond torsion, kita pilih cheese. Oke. Kemudian kita nonaktifkan pilihan, kemudian kita pilih icon select ini, klik double klik supaya mendapatkan bentuk konfirmasi setengah kursinya. Jadi ini merupakan konfirmasi setengah kursinya, kita pilih dulu. Sepertinya nah, ini sudah mendapatkan bentuk konfirmasi setengah kursi. Yaitu kita akan menghitung energi dari konfirmasi sikloheksana yang bentuk setengah kursi ini. Nah, yang pertama kita perlu pilih menu setup, kita pilih semi empirical, kita pilih AM1, kita oke. Kemudian kita ke compute, kemudian kita pilih geometry optimization, kemudian kita pilih polar beer ini. Nah, untuk RMS gradientnya apabila setengah kursi dia menggunakan 1. Kemudian untuk maksimum siklosnya 10.000. Kita oke. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita pilih compute, kita pilih properties, kemudian kita lihat total energi. Jadi di sini total energinya yaitu untuk konfirmasi setengah kursi yaitu min 21.553,3 kilokalori per mol. Oke. Kemudian kita selanjutnya menghitung jarak antara H aksial atas dan H aksial bawah. Nah, kita lihat di sini yang kita pilih select ini, kita klik pada atom H-nya. Nah, ini dan salah yang aksial menurut saya ini dan ini. Oke. Supaya mudah kita ubah ini, kita lihat dulu bentuknya, mana yang aksial dan mana yang ekuatorial. Nah, di sini dapat terlihat jarak aksialnya yaitu H aksialnya di sini yaitu di bawah sini kita bisa lihat di pojok bawah kiri yaitu 2,81147 Armstrong. Kemudian kita lihat aksial bawah. Di sini yang aksial adalah kita lihat dulu. Kita kelihatan mana yang aksial dan
jarak aksial bawahnya yaitu 2,42927 Armstrong. Sekian untuk yang selanjutnya kita akan membuat konformasi sikloheksana bentuk perahu terpilin. Nah, untuk bentuk kursi ini kita ubah menjadi perahu terpilin. Kita pilih icon select dan pilih 3 ikatan CC bagian samping pada molekul sikloheksana. Kemudian pilih menu build, lalu pilih constraint bond torsion, lalu pilih order. Setelah itu ketik 30 untuk membatasi torsi hingga 30 derajat. Setelah itu klik OK. Lalu klik kanan di tempat lain pada layar, bukan pada molekul, untuk menonaktifkan pemilihan. Setelah itu double klik pada icon select untuk mendapatkan konformasi sikloheksana perahu terpilih. Untuk melakukan perhitungan untuk setiap jenis konformasi molekul sikloheksana, pertama pilih menu setup, kemudian pilih semi empirical dan pilih AM1. Setelah itu OK. Kemudian pilih compute, kemudian geometry optimization. Pada algoritma pilih Pollack-Riber dan pada opsi RMS gradient buat 0,001 dan 1000. Lalu klik OK. Untuk melihat energi molekul, pilih compute, kemudian pilih properties, setelah itu pilih total energi. Akan muncul total energi seperti berikut. Untuk analisis jarak ikatan, pilih icon select dan klik pada 2 atom yang ingin diketahui jaraknya. Untuk melihat jarak, lihat di bagian layar sebelah bawah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Gita Rani Pertiwi, NPM 17, akan menjelaskan bagaimana cara membuat konformasi perahu menggunakan aplikasi HyperCam. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi HyperCam-nya. Lalu kita klik double klik pada menu draw ini supaya di sini nanti akan keluar tabel periodiknya. Nah, setelah itu kita klik atom karbon dan kita buat molekul sikloheksananya.
sudah itu kita pilih select. Kita klik select, multiple selection. Untuk dapat net lebih dari satu, nah kita klik build dulu ya sebelumnya, terus kita add edge and model build, terbentuklah seperti ini. Lalu kita bisa rubah bentuknya jadi seperti ini dengan cara digeser-geser gitu menggunakan ini rotate out of plane. Setelah itu kita pilih select, lalu kita pilih dua yang ini, dua garis ini. Jangan lupa supaya multiple selection. Nah, lalu kita pilih select, kita klik name selection, kita klik plane of selection, lalu kita klik open. Setelah itu kita bisa klik kanan dulu untuk menghilangkan ininya. Nah, sekarang kita klik untuk kita membentuk molekul perahu. Yang perlu kita klik itu adalah di bagian sini, bagian sebelah kanan. Jangan lupa untuk supaya selectionnya, tombol selectnya itu selalu berada pada multiple selection supaya bisa dipilih banyak yang bisa dipilih. Lalu kita klik yang di bagian sini untuk membuat perahu itu ya. Ini sini dan juga di sini. Setelah itu kita pilih menu edit dan kita klik reflect. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Kan? Oke. Akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini molekul sikloheksana perahu kita sudah jadi. Seperti inilah. Kita bisa klik ini supaya menghilangkan warna hijaunya. Kita klik kanan. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dengan molekul sikloheksana yang sudah kita buat ini. Apa aja yang dihitung? Kita akan menghitung dua macam. Yang pertama, kita akan hitung berapa sih energinya. Energi molekul ini berapa. Yang kedua, kita akan mengukur, menganalisis jarak ikatannya. Nah, yang dianalisis itu adalah yang ada dua macam, yaitu yang aksial dan juga aksial atas dengan aksial atas, dan juga aksial bawah dengan aksial bawah. Yang akan kita akan kita ukur berapa jaraknya gitu. Nah, untuk mengukur energi molekulnya, caranya adalah pertama kita pilih menu setup, lalu kita klik semi empirical. Kita pilih AM1, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih compute, lalu kita klik geometry optimization. Ininya untuk RMS algoritmnya kita pilih Pollack-Ribbier. Untuk optionnya di RMS gradient of kita pilih 0,001 kilokalori per mol. Untuk maksimum cyclesnya kita pilih 10.000. Nah, lalu kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya
untuk kita lihat energi molekulnya, kita klik compute lagi, kita klik properties, dan disinilah bisa terlihat berapa sih energinya dari konformasi dari konformasi perahu ini gitu. Dan tinggal kita masukkan energi ini ke dalam LKM-nya ke dalam tabel yang ditujukan untuk tabel energinya. Sementara itu untuk melihat berapa menganalisis jaraknya, sebenarnya cukup untuk icon select ini kita klik, kita lalu kliklah jarak antar molekul aksialnya, misalnya jarak antara aksial atas gitu ya. Nanti di sini akan keluar berapa jaraknya antar aksial atas itu gitu. Coba ya, kita klik yang ini. Oh, tidak keluar. Dan untuk menghitung jarak antar aksial bawahnya, ya kita cukup klik saja di bagian ujung-ujung sini. Nanti akan terlihat sendiri berapa jaraknya. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel hasil percobaan. Ini adalah tabel hasil percobaan yang telah saya dan kelompok saya lakukan ya. Jadi berdasarkan hasil percobaan ini, untuk sikloheksana dengan konformasi kursi diperoleh jarak antar atom H aksialnya itu adalah 2,62922 Armstrong. Sementara jarak antar atom H aksial bawahnya adalah 2,62921 Armstrong, dan energi molekulnya itu sekitar min 21.559,8 kilokalori per mol. Untuk sikloheksana konformasi setengah kursi, jarak antar atom aksialnya itu adalah 2,81414 Armstrong. Jarak antar atom hidrogen aksial bawahnya adalah 2,42906 Armstrong. Sementara itu energi molekulnya adalah min 21.553,3 kilokalori per mol. Seperti itu pula yang bentuk konformasi perahu terpilin dan juga perahu. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa energi yang paling tinggi itu adalah energi pada konformasi setengah kursi, yaitu min 21.553,3 kilokalori per mol. Sedangkan yang energi terendah itu adalah untuk sikloheksana konformasi kursi. Nah, jika tabel ini kita buat dalam bentuk grafik, maka akan seperti ini. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan oleh kami dari grup 3. Grafik ini di sebelah kirinya ini atau untuk sumbu X-nya itu adalah nilai dari energi tadi, nilai dari energi hasil eksperimen, sementara sumbu Y-nya ini adalah untuk sebagai angkanya saja. Nah, lalu di sini diurutkan dari bentuk kursi, lalu ke setengah kursi, ke perahu, lalu perahu terpilin, perahu setengah kursi, dan kursi lagi.
Dari sini kita bisa lihat bahwa maksud saya diurutkannya dari kursi, setengah kursi, perahu terpilin, perahu terpilin, setengah kursi, dan kursi lagi. Dari situ dapat kita lihat bahwa konfirmasi kursi itu adalah yang memiliki energi yang paling rendah berdasarkan ini, dan konfirmasi setengah kursi itu adalah kebalikannya, yaitu punya energi yang paling tinggi. Berdasarkan data hasil perhitungan, urutan konfirmasi molekul sikloheksana dari yang paling stabil ke yang tidak stabil, yaitu dari kursi, perahu terpilin, perahu, setengah kursi. Gambar di sebelah kiri adalah proyeksi Newman untuk konfirmasi kursi, dan gambar sebelah kanan adalah proyeksi Newman untuk konfirmasi perahu. Bentuk kursi memiliki energi yang rendah. Hal ini terbukti dengan eksperimen menggunakan hyperjam. Dikarenakan struktur hidrogennya yang gauge berbeda dengan bentuk perahu yang konfirmasinya eclipse. Bentuk eclipse lebih tinggi energinya dibanding bentuk gauge. Oke, selanjutnya kita ke fungsi basis dan basis set. Nah, spin orbital R, theta, pi spin suatu molekul yang digunakan dalam determinan Slater biasanya dinyatakan sebagai kombinasi linear dari beberapa fungsi yang dipilih. Nah, yang disebut fungsi basis atau basis fungsi. Nah, himpunan fungsi ini disebutnya basis set. Atau basis set sendiri juga dapat disebut sebagai himpunan fungsi yang digunakan untuk memperluas orbital molekul yang membantu dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger. Nah, fungsi basis ini dalam kimia kompresi ada dua, yaitu GTO dan STO. Nah, kita ke perbedaan fungsi basis dan basis set. Nah, dalam fungsi basis itu harus memiliki arti fisik, sedangkan pada basis set setiap fungsi berpusat di beberapa titik dalam molekul. Selanjutnya, pada fungsi basis, koefisien diperoleh secara bervariasi, sedangkan basis set setiap fungsi adalah fungsi dari koordinat X, Y, Z elektron. Baiklah, untuk evaluasi nomor 3, yakni berapakah jumlah fungsi Gaussian yang digunakan untuk perhitungan molekul air atau H2O jika menggunakan basis set STO-3G. Jadi untuk menjawabnya, di sini terlihat molekul air dengan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Masing-masing perhitungannya, setiap atom hidrogen yang menempati orbital 1s itu diwakili oleh 3 fungsi Gaussian atau 3 GTO primitif. Untuk atom O menempati orbital 1s, 2s, dan 2p. Dan untuk masing-masing orbital diwakilkan oleh 3 GTO primitif. Nah, jadi jika ditotalkan untuk satu atom hidrogen itu memiliki 3 GTO primitif atau 3 fungsi Gaussian, dan untuk satu atom oksigen itu memiliki 15 fungsi Gaussian. Jadi untuk atom hidrogen, jumlah primitif dikali jumlah atom yakni 3 dikali 2 atom hidrogen sama dengan 6. Dan untuk atom oksigen, jumlah primitif dikali jumlah atom 15 dikali 1 sama dengan 15. Jadi jika dihasilkan mendapatkan total 21 GTO primitif atau 21 fungsi Gaussian yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan molekul H2O. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat membantu kalian. Apabila ada pertanyaan, tanyakan pada forum diskusi atau kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.